Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu dan saya juga melihat Ibu pada pagi hari ini sangat ceria sekali ya, luar biasa. Terima kasih. Baik Ibu, nanti kan kita akan berjumpa di kelas ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya Bu, bagian mana yang ingin kita fokuskan nanti pada observasinya di kelas Bu? Oh iya Bu, saya mau Ibu lebih fokus mengobservasi saya di bagian bagaimana saya menerapkan model pembelajaran, karena pada proses pembelajaran ini nanti saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Jadi saya mau Ibu lebih fokus bagaimana saya menerapkan itu, yang mana yaitu model pembelajaran PBL. Baik Ibu, saya sangat setuju itu ya Bu ya. Tujuan pembelajaran dalam kompetensi untuk pertemuan kita nanti Bu. Jadi saya akan mengajarkan materi iklan Bu. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan unsur-unsur teks iklan dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah langkah-langkah menulis teks iklan dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menulis teks iklan berdasarkan konteks yang telah dirumuskan dengan benar. Dan yang terakhir, keempat, yaitu peserta didik dapat mengonstruksi teks iklan yang ditulis dengan berbagai variasi dengan benar. Baik Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam mencapai kompetensi ini nanti Bu? Saya berharap itu akan maksimal Bu, tapi secara kenyataan memang tidak akan pernah seperti itu. Saya melihat bahwa saya punya keterbatasan dalam menyampaikan materi, apapun itu yang berkaitan dengan model pembelajaran, tentang pendekatan, dan mungkin dari cara saya membuka sampai menutup proses pembelajaran. Saya berharap yang terbaik, tapi pastinya saya terbatas untuk itu Bu. Jadi itu saya harapkan saran dan kritik mungkin bisa membuat perbaikan-perbaikan ke depan dalam proses pembelajaran saya. Baik Ibu. Nanti Bu, di area pengembangan yang hendak kita capai nanti Bu? Nah, saya berharap di sini ada perbaikan Tapi kamu mau jawab Bang? Loh, saya pertanyaan demikian. Oke, sudah. Nanti Bu di kelas sebagaimana nanti kompetensi yang kita yang Ibu sampaikan tadi, area pengembangan yang hendak dicapai nanti Bu apa saja? Tentunya di sini yang menjadi area pengembangan yaitu dengan penggunaan pendekatan yang saya gunakan Bu. Jadi ada pendekatan saintifik, kemudian model pembelajaran PBL, karena dengan begini kan proses pembelajaran akan jauh lebih menarik, karena apapun itu pembelajaran yang disampaikan harus dengan menggunakan model dan pendekatan, juga metode di dalam kelas. Jadi di situ area pengembangan yang ingin saya harapkan. Wah, luar biasa ya Bu ya. Oke Bu, di kompetensi ini nanti Bu, strategi persiapan Ibu bagaimana? Oke, strategi yang saya siapkan tentunya kembali lagi tadi Bu, dengan media yang saya gunakan. Saya akan mempersiapkan media Infopus dengan PPT tentunya, dan juga model pembelajaran tidak bukan model pembelajaran PBL, selanjutnya pendekatan saintifik, dan juga metode-metode pembelajaran lain yang mendukung kegiatan materi iklan sampai kepada siswa. Baik Ibu, yang terakhir ya Bu, apa nanti yang menjadi harapan Ibu dalam observasi kita nanti? Saya berharap dengan kegiatan observasi ini akan menjadi perbaikan saya ke depan Bu, sehingga ketika proses pembelajaran yang selanjutnya akan menjadi proses pembelajaran yang lebih menarik lagi, karena di sini ada Ibu yang bisa memberikan saya masukan tentang apapun itu dari segi saya membuka menutup proses pembelajaran. Silakan Bu, saya berharap semuanya dapat dikupas dalam pertemuan ini nanti. Baik Ibu, terima kasih. Karena juga waktu kita juga Bu sudah mendekati untuk les Ibu, jadi kita akan masuk di kelas Bu ya. Oke, baik. Selamat pagi. Pagi Bu. Kabar sehat? Sehat. Puji Tuhan kalau begitu ya. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita, seperti biasa kita akan memulainya dengan berdoa. Di antara anak kami siapa yang bisa memimpin kita dalam doa?
Silakan. Baik, mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa silakan. Ya Tuhan, Allah yang berkata di atas kerajaan surga, kami kembali memuji dan memuliakan-Mu di mana Kau telah menolong menyertai kami pagi-pagi, siang hingga siang hari ini. Ya Tuhan, kami sadar itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya berkat Kami di atas kerajaan surga. Ya Tuhan, kami sadar banyak kesalahan sesuatu yang telah kami perbuat terhadap Kami, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Tuhan, ampunilah ya baik kami, sehingga tidak menjadi penghalang serta penghambat rahmat-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, Engkaulah yang ikut bercampur tangan dalam kegiatan kami ini, sehingga apa yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami semua. Ya Tuhan, inilah doa singkat ini kami sampaikan melalui diri anak Yesus, menebus dosa manusia. Lagi? Adil Selamat. Agnes Warni dulu. Anifan. Hadir Bu. Benedikta. Boy. Hadir Bu. Hensi. Hadir Bu. Lydia. Paternus. Hadir Bu. Ratna. Riki Ewandi. Oke. Hadir Bu. Oke. Baik. Sekarang kita masuk pada mata pelajaran yang baru. Mata pelajaran kita pada saat ini yaitu iklan. Buka halaman 27. Sudah dapat? Sudah Bu. Kita tepuk semangat dulu lah. Ya semangat. Tepuk semangat. Oke, saya harap kita semua semangat ya. Jadi iklan ini sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, saya mau tanya dulu. Ada yang pernah lihat iklan? Ada Bu. Lihat iklan di mana? TV. Di TV. Ada lagi? Di HP. Di HP. Oke. Kalau begitu kira-kira iklan ini apa? Apa ya? Oh ya, Ratna. Menurut saya, iklan adalah media promosi yang efektif untuk memasangkan sebagai produk kepada konsumen. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Ratna. Ya, jadi intinya bahwa iklan ini adalah strategi untuk mempromosikan barang atau jasa. Nah, itu adalah materi kita. Pada materi ini ada tujuan pembelajaran yang anak-anak kami capai pada materi iklan. Ibu akan bacakan dan anak-anak kami juga bisa melihat di depan. Yang pertama, ya, peserta didik dapat menelaah unsur-unsur teks iklan dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah langkah-langkah menulis teks iklan dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Peserta didik dapat mengonstruksi teks iklan berdasarkan konteks yang telah dirumuskan. Dan yang terakhir, keempat, peserta didik dapat mengonstruksi teks iklan yang ditulis dengan berbagai variasi. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan anak-anak mencapai pada proses pembelajaran iklan kali ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, bahwa iklan ini adalah bentuk media promosi. Apa yang dipromosikan? Yaitu barang atau jasa. Ya, barang atau jasa. Kenapa disebut barang? Berarti barang itu berwujud ya. Ya, barang ini seperti apa saja? Yo, sabun. Apa lagi? Banyak ya? Kira-kira apa lagi? Ya, jasa tidak berbentuk tapi tersirat ya kan? Contohnya seperti tukang pos, ya kan? Ya, itu jasa. JNE, mereka kan mengantar paket kita ya. Jadi itu jasa mereka itu yang kita beli ya. Orang itu kalau punya JNE, punya kantor pasti menawarkan, ayo antar paketmu melalui JNE. Percayakan JNE efektif melayani dengan kuriositas. Jadi kita juga mempromosikan itu. Ada banyak jasa ya yang bisa kita pakai sebagai konsumen.
CNT, apa lagi ya? Kalau pos, apa lagi? Apa kira-kira? Nah itu banyak sekali. Berarti kalian tidak pernah mengatakan pakai di situ ya? Tapi di pos pernah? Pernah ya, gitu. Jadi itu adalah iklan. Nah, iklan ini memiliki unsur-unsur. Yang pertama apa? Nama produk. Ya, ada nama produk. Ada nama produk. Masa ada iklan tapi tidak ada nama produk? Kita mau beli tapi tidak ada. Itu produknya apa ya? Jadi harus ada nama produk. Contohnya apa? Apa nama barangnya? Ya kan? Contohnya seperti apa? Tadi, Power F. Sering minum Power F ini yang Difan, makanya tahunya Power F. Ya, Power F boleh. Ya, tapi jangan sering minum Power F ya. Itu sudah dilarang. Sabun. Misalnya sabun. Ya, sabunnya apa? Boy. Atau sampo. Samponya apa? Clear. Ya. Jadi ada nama produknya. Gambar produk. Oh, jelas itu yang kedua. Ada gambar produknya. Ada gambar produknya kan? Biasanya gambar produk yang identik dengan susu sapi apa? Yang jelas adalah sapi. Masa kambing? Ada gambar, ada iklan tentang susu sapi ya cap nona, tapi gambarnya gambar kerbau. Kan salah ya? Salah. Harusnya iya ada gambar ya sapi dan macam lain. Kalau sampo, masa gambar orang sedang pakai sabun ya kan tidak kan? Tapi rambutnya yang kinclong, panjang, lebat ya kan? Pasti itu gambarnya. Ya kan? Nah, itu. Jadi itu gambar. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kalimat iklan. Kalimat iklannya ini yang penting ini. Kalimat iklan harus mempersuasif atau mempengaruhi. Ayo. Belilah gratis. Beli 2 gratis 1 itu kalimat-kalimat. Percayakan. JNE mengantar barangmu dengan tulus, ikhlas, efektif, dapat dipercaya. Itu adalah kalimat iklan. Mempersuasif yang bisa menarik rasa ingin membeli dari konsumen. Benar tidak? Benar. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Kira-kira kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Apa yang keempat? Yang keempat keunggulan produk. Ya itu dia keunggulan produknya. Apa keunggulannya? Beritahu. Ya keunggulan produknya apa? Sampo, Lifebuoy membuat rambut lebat tanpa ketombe. Ya kan? Itu keunggulannya, ya kan? Iya dong. Lebat tanpa ketombe. Ya saya mau beli sampo. Berarti rambut saya yang efek ini bisa selembut sutra. Pernah lihat sutra itu lembut sekali loh. Wah itu ya luar biasa begitu. Yang kelima, harga. Ada harga dong, ya kan? Kalau di Indomie itu ada harga-harganya kan? Ada Bu. Ada yang harganya 1.000. Ada yang 2.000. Dan lain sebagainya. Jajan juga begitu, 1.000. Yang keenam apa? Ya kalau kalian lebih teliti melihat produk, biasanya itu adalah layanan telepon, ya kan? Yang pertama ada kritik, saran, silakan disampaikan menurut sesuai dengan layanan telepon itu. Yang ketujuh, alamat. Oh iya, itu lagi. Biasanya ada alamatnya di produknya, ya di kertasnya, di kemasannya. Ada alamatnya di Jakarta, di mana pusatnya terserah. Di Nias boleh. Kita punya produk Nias ada. Ada Bu garam itu ya. Itu kita punya produk garam. Ya garam Nias ya ada. Aqua juga ada, Aqua Nias kan? Aqua gelas ya kan? Ada. Nah itu ya mengenai unsur iklan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak Bu. Tidak ada. Ada Bu. Oh silakan Ratna. Saya mau tanya Bu, apa dampak positif dan dampak negatif dari iklan? Oke, ini pertanyaan bagus ini, ada yang bisa bantu Ibu. Dampak positif dan dampak negatif dari iklan. Kalau positif tahu ya, hal yang baik ya. Kalau negatif berarti hal yang buruk. Kira-kira adakah? Oke, kita berbicara tentang iklan.
elektronik dulu. Jadi iklan itu ada di bagian atas dua. Ada iklan melalui media massa dan media elektronik. Kalau elektronik itu adalah berhubungan dengan media-media seperti HP, televisi. Kalau media massa maka itu berhubungan dengan koran. Di koran ada iklan baris namanya iklan kolom. Di sana menjual tanah, menjual mobil dengan harga sekian, bisa nego, hubungi nomor sekian, gitu kan? Tapi kalau di di media elektronik ada juga seperti kita mau nonton, tiba-tiba ada iklannya. Apa dampak positif? Dampak positif jelas. Wah, orang itu mau laku barangnya dengan menggunakan media iklan, ya kan? Kita bisa menggunakan media iklan Facebook. Ya, orang kamu punya di Verman, kamu punya keripik di rumah, kamu ingin agar keripikmu dikenal orang banyak dan terjual laku habis, jangan malu, jangan gengsi, kamu promosikan melalui media Facebook boleh. Ya, Facebook. Keripik enak, pedas, ada rasa pedas, rasa coklat, rasa keju dan lain sebagainya. Luar biasa. Dengan kualitas premium berarti yang mahal. Jadi dampaknya apa? Positifnya apa? Kamu bisa memiliki pelanggan atau konsumen yang banyak. Produkmu dikenal oleh orang banyak. Ya, kamu akan menjadi seorang juragan. Juragan kan? Orang kalau juragan itu punya toko besar, gitu kan? Iya kan? Iya, laku, keras. Ya kalau di media iklan, kalau di televisi itu kita tidak bisa mengiklankan lewat itu ya, karena biayanya besar itu, puluhan juta sekali tayang dalam satu episode itu. Biasanya itu yang bisa mengiklankan produk itu mereka yang memiliki perusahaan besar. Jadi lewat iklan satu episode, apalagi kalau misalnya film itu dengan rating tertinggi, jadi orang-orang kan banyak yang ingin mengiklankan di program itu, di televisi misalnya di RCTI, karena programnya ada yang bagus-bagus, mereka mengiklankan. Karena mereka pilih juga, tidak di semua program itu mereka iklan-iklan. Merasa, ya luar biasa, nanti menguras biaya yang banyak. Jadi mereka memilih program. Sekali tayang dalam satu episode, satu kali program itu habis itu puluhan juta itu. Puluhan juta habis. Jadi kita tidak bisa jadi itu dampak positifnya. Ya. Laku, dikenal orang banyak, kita bisa menjadi sukses lah, ya kan? Nah, makanya jangan gengsi mengiklankan. Apa dampak negatif? Adakah dampak negatif dari kita mengiklankan? Kira-kira ada? Kira-kira ada dampak negatif? Adakah? Ada? Adakah? Dampak negatif. Menurut kalian ada? Kamu restu? Ada. Kita mengiklankan, ya, dengan mengiklankan sesuatu barang ataupun jasa, menurut restu apakah ada dampak negatif? Adakah? Kira-kira ada tidak? Kita mengkaji soal ini dampak positif atau negatif. Ada tidak? Saya pastikan bahwa ketika kita mengiklan, mungkin resikonya sedikit ya. Kita pastikan mungkin ada resiko. Tapi ini persepsi ibu ya, karena kita tidak belajar ada dampak negatif di iklan. Kita mengiklan, justru kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya, keuntungan. Hanya saja apa dampaknya? Yang pertama, ini menurut persepsi. Kamu mengiklankan lewat misalnya program itu dengan membuang uang atau mengeluarkan uang yang puluhan juta, tapi tidak laku, ya kan? Itu risiko, ya kan? Risiko tidak laku padahal sudah jual habis, ya kan? Apalagi kamu mengiklankan dengan menggunakan produk-produk teman kamu kasih uang, ternyata tidak laku ya. Keuntungan itu tidak selalu berpihak dengan kita. Barangmu sampai, kita dunia sudah sampai di Sulawesi di sana. Nah, kebetulan produk kita tidak terlalu bagus. 2 hari sudah basi, tapi sampai di sana sudah 1 minggu. Mereka melihat barang kita basi, barang kita
kita tidak bagus. Jelas kita punya asumsi yang buruk, ya kan? Ternyata ini barang kosong, dasar penipu. Oh, begini begitu, ya kan? Oh, luar biasa dia menipu berarti. Nah itu kurang lebih dampak buruk dari kita iklan, karena bisa saja kau pakai jasa itu di situ 4 hari, padahal bisa lewat 1 minggu karena segala ada saja kendala itu, muatan banyak itu over, jadi tiba-tiba sampai barangnya tidak bagus, basi. Jadi kita punya asumsi yang negatif dari konsumen, maka kita diiklankan balik. Jangan beli produk Everman Wati, menipu. Jelas-jelas barangnya busuk. Tuh sampai di sini kuenya berbelatung-belatung. Ada belatungnya, ada ulat-ulatnya. Kita diiklankan balik, jadinya nama baik kita jadi buruk lagi kan? Oh itu sesuatu yang sudah. Nah, itu. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Ada lagi? Oke, dari Cika ada. Apa tujuan dari iklan itu? Oke, tujuan dari iklan. Kira-kira ada yang bisa bantu Ibu? Ada, Bu. Wow, silakan. Menurut saya tujuan dari iklan yaitu untuk mempengaruhi berbagai orang untuk memakai atau untuk membeli suatu barang atau jasa. Nah, berikan aplaus untuk itu. Iya, itu benar ya. Cika, pertanyaan yang bagus juga. Apa tujuannya? Berarti tujuan kita agar mempengaruhi orang banyak membeli barang atau jasa yang kita promosikan. Kita memiliki keluasan konsumen. Konsumen kita tidak hanya satu wilayah, boleh luar kota. Ya, kita jangan hanya terpatok di sini saja. Kita hanya di sini saja menjualnya dengan teman. Kita harus menggunakan media sosial agar orang-orang yang tidak hanya sekedar orang Indonesia yang tahu, tapi kalau boleh orang-orang dari Alaska juga tahu produk kita. Jadi setelah ini saya akan perkenalkan harus punya produk sendiri ya. Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, berdiri sebentar kita Pancasila ya. Mengajarkan tentunya yang sudah diajari sebelumnya. Pelajar Pancasila 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita tepuk wow ya kalau saya. Tepuk wow, kasih B, kasih on, kasih B, wow. Jadi B-nya seperti ini. Kasih B. Nah, kalau saya ibu bilang ya, tepuk wow. Jadi tepuk wow, kasih B, kasih O, kasih B, wow. Jadi harus wow juga wajahnya, ya. Tepuk wow, kasih B, Kasih O, kasih W, wow. wow, luar biasa. Silakan dulu. Oke, sekarang kita kalian berbuat kelompok. Sebut 1, 2, 3. Saya coba dari 1, 2, 3. 2. 1. 1. 3. 2. 3. 1. 2. Oke, yang kelompok 1 silakan menunjuk tangan. Kelompok 1 tunjuk tangan dan menunjuk kelompok di sini ya. Kelompok 2 juga begitu ya, seterusnya juga begitu. Bentuk kelompok menjadi 3. Kelompok 1 yang menyebut 1, kelompok 2 yang menyebut 2, dan kelompok 3 yang menyebut 3. Sekarang. Ini kelompok Taman Kota, ini kelompok yang masyarakat ya. Perhatikan, ibu akan menayangkan beberapa video sesuai dengan. Halo, tetap semangat.
Kita akan menayangkan video berdasarkan kelompokmu, maka kelompok surelos akan membuat iklan berdasarkan nama kelompok. Buatlah iklan agar orang mau berkunjung di sana, orang mau berwisata di sana, ya, agar orang tahu Nias itu punya wisata, ya. Kemudian juga begitu dengan taman kota dan museum. Ini yang pertama, kalian bisa melihat, ya, bisa lihat ini adalah taman kota Gunung Sitoli. Nah, ini videonya, ya, perhatikan. Itu video tentang wisata Taman Kota. Indah, ya? Indah. Ya. Oke, satu lagi. Oke. Nah, itu tadi video apa? Museum, ya? Nah, itu museum. Yang pernah ke museum siapa? Tuh, banyak, ya. Oke, yang terakhir. Nah, ini video yang terakhir di mana kira-kira? Di Tureloto. Nah, ini pantai Tureloto, bisa kalian saksikan gambarnya itu di atas, ya. Jadi buat sekarang iklan kita jangan jauh-jauh mengiklankan barang orang lain. Kita iklankan wisata kita dunia. Kita punya kekayaan wisata. Kalau kita mengiklankan wisata yang ada,
Yang 3 tadi, ada taman kota, ada Tureloto, dan museum kesehatan. Berikan waktu selama 10 menit, dimulai dari sekarang. Teman sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Oke, saya mulai dari kelompok mana dulu? Siapa yang mau mulai? Tidak ada. Kelompok 3 bisa ya? Kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan ucapkan iklannya ya. Kami sangat melayani Anda di Museum Pusaka Nias yang termasuk bersejarah dan terkenal di Pulau Nias. Dan ketika kita berwisata di Museum Pusaka Nias, tempat ini bisa membuat kita menyaksikan berbagai sejarah-sejarah di Pulau Nias dan juga binatang dan benda-benda yang terdapat di Pulau Nias. Terima kasih, Yahoo. Itu kita untuk dari kelompok 2. Taman kota adalah taman yang paling indah. Jadi buat kamu yang berkunjung di taman kota akan merasa senang bila berkunjung di sana. Taman kota adalah tempat kamu dan keluarga kamu jalan-jalan. Bagus. Terima kasih kelompok 1. Selamat datang di Pantai Indah Tureloto. Ya Allah. Pantai Indah Tureloto, mari kita berkunjung. Tanpa bayaran, mari kita berkunjung. Tepuk tangan. Semua iklan yang kalian sampaikan itu sudah bagus. Ya, sedikit saja yang Ibu ingin tambahkan. Untuk kelompok 1 sangat efektif ya. Cuman lebih menggunakan kata gratis saja. Gratis ya. Itu sama halnya dengan tak perlu membayar. Jadi kata gratis lebih efektif ya untuk kelompok 1. Kelompok 2 juga bagus ya, kelompok 2. Kelompok 3 juga demikian bagus. Hanya saja katanya lebih efektif diperpadatkan lagi, lebih padat lagi kalimatnya. Jadi tadi sepertinya ada 3 baris itu dan tapi dan keseluruhan itu sudah luar biasa bagus. Jadi untuk kelompok 1 nilainya 85. Tepuk tangan. Kelompok 2 nilainya 83. Kelompok 1 nilainya 81. Sepertinya tidak ada nilai buruk ya, semua dapat nilai bagus ya. Oke, luar biasa kalau begitu. Dari semua proses pembelajaran kita ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau begitu Ibu ingin tanya ya, sejauh materi ini, saya mau melihat bagaimana tanggapan anak-anak soal pembelajaran kita hari ini. Media, proses pembelajaran, atau bagaimana cara Ibu? Silakan anak-anak kami memberikan tanggapan atau merefleksi pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang ingin kalian sampaikan? Tidak ada? Dari media pembelajaran mungkin, dari semua ini, dari kegiatan pembelajaran tidak ada? Oke, kalau tidak ada, maka Ibu mau tanya. Tadi kita sudah belajar tentang iklan. Ada yang masih ingat iklan itu apa tadi? Ya, apa iklan? Media promosi yang efektif untuk memasarkan produk-produk. Oke, jangan lupa itu adalah iklan ya. Jangan sampai di depan ditanya lupa lagi. Oke? Oke, Bu. Ada pertanyaan sekali lagi, ada pertanyaan? Tidak ada, kalau tidak ada kita berdiri semua. Kita berdiri 1, 3, iya. Pancasila.
Lydia dan posisi masih berdiri, kita berdoa ya. Baiklah, kita berdoa sesuai dengan firman. Puji syukur ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu kepada kami semua sejak dari awal pertengahan hingga sampai kami akhiri kegiatan kami ini. Ya Tuhan, kami sadar itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya atas kasih-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, kami sadar juga banyak kesalahan yang kami perbuat di hadapan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Tuhan, berkatilah kami dan juga Bapak Ibu guru yang telah mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan duduk. Kita sebagai pekerja di rumah selalu ada tugas dari ibu. Buatlah satu iklan yang masih seperti ini mempromosikan boleh itu wisata dan boleh itu makanan ya. Makanan khas Nias. Minggu depan akan ibu ini dulu ya. Ada pertanyaan tidak ada? Tidak, Bu. Sekian saja untuk hari ini dan selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah kita lakukan pada sesi sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut, Bu? Saya melihat performa ketika saya menerapkan ini, saya kurang percaya diri Bu, karena saya tahu bahwa ada kelemahan di sana sini. Dengan saya menerapkan model pembelajaran, dengan saya menerapkan juga strategi pembelajaran ya, dari segi keaktifan siswa, dari saya sendiri, ya, saya lihat bahwa ada saja kelemahan sana sini. Jadi saya kurang percaya diri untuk itu. Itu kan sudah hal yang biasa, Bu. Saya juga kalau seandainya seperti itu pasti merasa seperti yang Ibu rasakan. Nah, yang membuat Ibu merasa demikian, apa yang menjadi faktor Ibu? Karena saya melihat bahwa proses pembelajaran yang sebenarnya itu adalah adanya kreativitas aktif tentunya di dalam proses pembelajaran, dan ini lebih dominannya di siswa. Saya melihat siswa tadi memang ada yang aktif, tapi saya berharap mereka semua aktif, Bu. Tapi saya melihat mereka hanya sebagian kecil. Nah, mungkin hal ini dilatar belakangi karena semangat mereka, motivasi mereka, dan mungkin bisa jadi karena saya yang mungkin tidak bisa memberikan pembelajaran atau menerapkan model pembelajaran dengan tepat ya, sesuai langkah-langkahnya, atau media saya yang kurang menarik. Saya sih berharap bahwa mereka itu semua aktif. Jadi saya melihat mereka tadi hanya sebagian kecil yang aktif. Jadi saya merasa bahwa sepertinya di sini ada kekurangan saya begitu, Bu. Baik, Ibu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Boleh, Bu. Silakan. Tadi yang menjadi catatan refleksinya, Bu, Ibu sebenarnya sudah merasa lega melakukan kegiatan observasi pembelajaran berdiferensiasi yang dikombinasikan dengan kompetensi sosial dan emosional, dan Ibu juga akan terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi di mana tadi pada kompetensi sosial emosional. Kegiatan pembelajaran juga sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan tujuan pembelajaran yang tercapai, Bu. Nah, di sini, Bu, ada sedikit catatan saya mengenai kompetensi yang barusan tadi, Bu. Yang pertama dulu, kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sebenarnya sudah sesuai rencana kegiatan yang telah dibuat. Yang kedua, Bu, siswa Ibu juga sudah mencapai tujuan pembelajarannya, dan ini terlihat dari hasil asesmen yang dilakukan tadi. Karena mereka saya perhatikan tadi, Bu, setelah Ibu membuat kelompok, jadi mereka rata-rata di atas KKM ya. Kemudian Ibu tadi sudah melakukan tindak lanjut pada siswa yang belum, misalnya masih belum sesuai pada target Ibu. Contohnya tadi seperti di kelompok 3 sama kelompok 2, jadi Ibu juga sudah memberikan kegiatan berupa tambahan ataupun latihan. Kemudian, Bu, tadi juga Ibu sudah berusaha konsisten melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan berkombinasi dengan KSE. Walaupun masih ada kekurangan tadi, Bu,
tapi itu sudah hal biasa ya Bu. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita optimalkan ya Bu, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa dan mengkombinasikan dengan KSE. Kemudian tadi Ibu saya sudah mulai melihat bahwa sudah melakukan mindfulness, istilahnya dengan ice breaking tadi. Ketika Ibu sudah melihat siswa Ibu sudah jenuh, mereka sudah mulai bosan, mereka sudah mulai ngantuk, jadi Ibu selalu melakukan ice breaking ya Bu. Kemudian nanti Bu, ini untuk sebagai saran nanti ke depan kalau bisa juga Ibu bisa melakukan teknik stop Bu selain ice breaking. Kemudian Bu, saya juga melihat Ibu tadi tetap optimis melakukan perbaikan kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, yang terakhir Bu, saya juga mau ingin melihat bagaimana nanti rencana tindak lanjut Ibu dalam hal ini Bu. Tentunya saya merasa senang dengan respon Ibu. Tadi saya merasa termotivasi karena saya melihat bahwa proses pembelajaran tadi memiliki nilai baik dari mata Ibu ya. Jadi hal ini akan membuat saya semakin termotivasi. Tentunya saya akan konsisten terhadap pembelajaran ini. Ya, model pembelajaran saya gunakan secara bervariasi dengan model-model pembelajaran lain, tentunya dengan materi yang tepat untuk itu, juga metode-metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan juga materi yang akan saya sampaikan ke depan. Jadi ya, begitulah Ibu untuk proses tindak lanjut ke depan. Baik Ibu, nanti kan ini rencana ini akan dilakukan ya Bu, dan ini secepatnya nanti. Nah, yang Ibu nanti istilahnya siapa nanti yang Ibu ikut sertakan nanti di dalamnya, ataupun siapa yang Ibu ajak berkolaborasi nanti ke depannya dalam tindak lanjut ini? Ya, tentunya saya selalu berharap Ibu sebagai calon guru penggerak yang tentunya juga akan menjadi guru penggerak ke depan. Ya, tentunya saya selalu mengharapkan dampingan dari Ibu selaku guru yang sudah berpengalaman tentunya di bidangnya. Mohon nanti ya Bu bimbingan dan juga kerjasamanya ke depan dalam proses pembelajaran saya, tentunya Ibu lah. Baik Ibu, terima kasih Ibu, selamat siang Bu. Ya, selamat siang Bu. Ya Bu.